Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada kesempatan sebenarnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang network security infrastructure. Dan kalau pada jadwal hari ini, hari Kamis, itu materinya akan kita isi selama 2 JP, artinya 1,5 jam. Jadi untuk hari ini kita akan selesai lebih cepat ya. Jadi sekitar jam 5 lebih sedikit sudah selesai nanti. Karena di materinya Network Security Infrastructure itu juga tidak terlalu banyak sih sebenarnya. Oke, seperti biasa, kalau misalkan ada pertanyaan berkaitan dengan penyampaian materi ini, nanti langsung bisa dikirimkan lewat kolom chat. Nah, kita langsung aja masuk ke materinya, yaitu Network Security Infra. Sebentar, sorry sorry. Kemarin kayaknya ada yang belum deh ya di sini ya, di 11 ya. Modul 11 tuh ada yang belum ya. Oh ini ya, wireless ya. Tentang wireless itu, oh sampai kelupaan kemarin. Dari CSMACA ya, ini ada materi yang belum kita bahas sedikit ya. eh tentang keamanan, sorry. Baru setelah ini kita masuk ke network security infrastructure-nya. Jadi di wireless ini ya, kalau kita sedikit bahas aja, kalau misalkan kita mau masuk ke WiFi gitu kan pasti ada ditanyain username password gitu ya. Kadang juga bukan username juga, kadang cuman ditanyain password aja ya, password WiFi-nya. Ah, ini gimana cara cara kerjanya? Untuk yang association ini nanti ini adalah istilahnya association ya. Ini ada form dari autentikasi. Lalu di sini nanti akan terbagi menjadi passive mode dan aktif ya, aktif mode gitu. Nanti kalau misalkan pada passive mode gitu ya, passive mode itu nanti kita akan masukkan itu ya, kita akan pilih SSID. Nah, SSID kita pilih. Apa sih sebenarnya SSID itu? SSID itu nama WiFi-nya. Kayak misalkan Starbucks WiFi, kemudian apa cafe WiFi, kemudian UII WiFi, UGM WiFi itu namanya adalah SSID, nama WiFi-nya. Kemudian biasanya ketika kita klik di sana kita akan ditanyai password ya, ditanyain password. Nah, itu adalah salah satu contoh yang namanya passive mode. Artinya kita udah disediakan SSID-nya. Terkadang ada metode security tertentu ya untuk menyembunyikan SSID-nya. Nanti kelihatannya itu adalah ini, hidden network gini ya. Jadi di sini kita harus tebak nama WiFi-nya. Nama WiFi kita tebak, kemudian password baru kita masukkan. Kalau kita nggak bisa nebak nama WiFi-nya, ini eh, kita nggak bisa memasukkan passwordnya ya. Kalau tipe yang seperti ini disebut dengan tipe active mode. Kalau yang di sini passive mode. Gitu ya untuk itu. Dan kalau misalkan nanti kita WiFi kan pastinya yang kelihatan ini ya nama WiFi-nya atau SSID, password gitu ya. Kemudian ternyata juga ada parameter atribut lain yang bisa didefinisikan. Contohnya network mode itu adalah menggunakan 802.11 ABGNAC atau AD. Jadi ini kita milih teknologi WiFi 1 sampai 6, kita pilih yang mana. Maksudnya tuh ini. Ya, nanti kita pilih aja satu yang paling cocok buat ini kita ya, laptop kita gitu.
Kemudian ada security mode. Nah, ini juga penting ya security mode. Ini berkaitan dengan enkripsi di eh, enkripsi pada WiFi. Itu ada WEP atau Wired Equivalent Privacy. Kemudian ada WPA ya. WPA atau WPA 2. Paling enggak sekarang kita pakai WPA 2 deh. Kalau misalkan nanti ada yang udah device-device baru itu baru support WPA 3. Lebih baik kita gunakan ini ya, paling enggak gunakan itu WPA 2 karena versi sebelumnya ini enggak aman. Kemudian channel setting ini juga penting, setting channelnya. Setting channelnya ini juga penting untuk supaya tidak tabrakan antara WiFi satu dengan WiFi yang lain. Jadi kita bisa membedakan sedikit ya frekuensinya, kita bisa membedakan sedikit supaya antar WiFi itu tidak bertabrakan. Nah, ini untuk tadi yang kita bahas ya passive mode gitu ya. Jadi access point secara aktif itu memberikan informasi SSID kepada wireless client-nya gitu. Ini adalah passive mode. Kalau yang active mode tidak ada probingnya ya, tidak ada beacon dari access point yang memberikan SSID, security setting, standar juga ada. Jadi ini harus ditebak sendiri oleh klien. Ini adalah active mode. Terus kadang kalau kita berbicara WiFi juga kalau misalkan kita berada di jaringan yang sangat 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 besar, nanti kita juga mengenal yang namanya WLC ya atau Wireless Logic Controller. Kemudian kita kenal adanya LWAP atau Lightweight Access Point gitu ya, dan juga Access Point. Sedikit perbedaannya, eh, perbedaannya adalah ketika kita bilang ini access point biasa, ini ya kayak access point di coffee shop gitu ya, access point di coffee shop. Ini misalkan jaringan WiFi ya. Kemudian ini komputer, ini HP gitu ya. HP gitu kan, itu akan terkoneksi ke sebuah WiFi, kemudian ya somehow dia ke internet. Nah, kalau misalkan menggunakan WLC atau menggunakan wireless logic controller, infrastrukturnya bakal berbeda. Infrastrukturnya bakal seperti ini. Tet, tet, kemudian ini internet. Dan ini namanya adalah LWAP atau Lightweight Access Point. Itu ya, access point tapi nggak bukan sebagai router, hanya access point yang dipakai untuk menangkap user gitu ya. Terus di sini ada konfigurasi tersentral pada WLC atau Wireless Logic Controller. Enaknya dengan ini kita bisa setup di tempat lain ya, access point kita bisa setup access point di tempat lain. Misalkan di ruangan yang lain gitu ya. Di sini access point gitu ya. Terus kita bisa setup di ruangan lain lagi gitu ya. Kita bisa setup di banyak tempat dengan satu konfigurasi yang sama pada WLC. Nah, di sini semua akses poinnya di sini menggunakan LWAP ya, atau Lightweight Access Point. Tuh, jadi di sini sedikit perbedaan antara akses point biasa, penggunaan WLC atau Wireless Logic Controller yang dipakai sebagai otak dari eh, Wi-Fi-nya. Kemudian ada LWAP atau Lightweight Access Point yang bertugas sekedar menangkap user dalam koneksi wireless. Ini perbedaan ketiganya tentang access point, lightweight access point dan WLC. Oke, nah sekarang kita udah bisa lanjut ya ke eh, chapter yang selanjutnya, chapter 12. Ini tentang network security infrastructure. Nah, ini kalau ada yang ditanyakan, please kolom chat ya, please banget. Tuliskan di kolom chat. Biar aku tahu maksudnya ininya ya kondisinya saat ini seperti apa.
Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke eh, 12 ya, network topology. Oke, di kemarin kita udah bahas tentang ini ya, yang namanya end device. Ini adalah sumber dan muara dari segala jenis data. Kemudian ada intermediary device, yaitu adalah perangkat-perangkat jaringan ya. Ada wireless router, LAN switch, router, firewall, multi-layer switch dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi yang namanya adalah media, network media. Itu ya tipe koneksinya. Ada yang menggunakan wireless, ada yang menggunakan LAN, ada yang menggunakan one media. Lalu eh, untuk topologinya kita bisa bagi menjadi dua sebenarnya, yaitu topologi secara fisik dan topologi secara logika. Secara fisik, topologi itu bisa dibagi per ruangan, misalkan seperti itu, dibagi per ruangan. Jadi server room gitu ya. Ruangan pertama ini isinya tuh apa aja. Kemudian ruangan yang kedua isinya tuh apa aja. Ruangan yang ketiga isinya tuh ada apa aja gitu ya. Itu bisa dibagi per ruangan, per rak, per eh, per lemari gitu ya, kita bisa baginya itu secara fisik. Di sisi lain, kalau kita berbicara tentang topologi yang dikatakan secara logika, pembagiannya akan berdasarkan alamat IP. Ya. Alamat IP 192.168.10.0. Alamat IP 192.168.100.0. Alamat IP 192.168.11.0. Kemudian dibagi per ya ada pembagiannya gitu. Jadi dengan menggunakan logika pembagian secara logika nanti kita tidak terbatas di ininya ya, tidak terbatas di lokasi fisiknya gitu. Artinya mungkin kalau kita bilang pembagian secara logika berarti kita bisa mengalamatkan satu alamat network di berbeda lokasi. Misalkan kalau bayangin di fakultas-fakultas gitu ya. Misalkan ada pimpinan universitas gitu ya. Pimpinan universitas itu ada di sini, 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 sini gitu ya. Ada yang mungkin dari fakultas kedokteran, ada yang mungkin dari fakultas teknik, ada yang mungkin dari fakultas ekonomi dan bisnis gitu ya. Mereka bisa diarahkan ke satu alamat IP yang sama. Nah, gitu perbedaannya secara logika dan topologi secara logika ini nanti bakal lebih kepake untuk untuk di security-nya lebih kepake alamat apa topologi secara logika karena di sana ada pengalamatannya itu berdasarkan pengalamatan IP, kemudian port number dan sebagainya yang di mana di sana tidak relevan jika kita hanya mengambil topologi secara fisik aja. Kalau topologi secara fisik nanti lebih sebagai dokumentasi dari arsitektur jaringan. Oke, untuk jaringan sendiri itu nanti mungkin ada banyak ya pembagiannya, tapi kita bisa buatkan grup mulai dari yang small home atau jaringan untuk rumahan, SOHO ya, small office home office, kemudian ada medium large, kemudian ada worldwide. Oke, lanjut lagi di sini network topologi ya, yang salah satu contoh aja ya, kalau misalkan ada beberapa lokasi nih, home office, ada central office, ada branch office gitu ya. Gimana mereka itu berkoneksi satu sama lainnya itu bagaimana caranya gitu ya, apabila terpisah oleh boundary ya atau terpisah oleh lokasi yang mungkin sangat-sangat jauh. Jadi kita bisa gunakan aja yang namanya internet gitu ya untuk mengkoneksikan satu dengan yang lainnya. Nah, ini dikoneksikan ke dalam satu lokasi ya. Mungkin cloud ini maksudnya juga bisa internet. Kemudian
kita bisa mengkoneksikannya berdasar apa melalui cloud ini, melalui internet ini. Jadi koneksi dalam ini yang ditunjukkan dengan warna kuning ini adalah disebut dengan koneksi LAN atau Local Area Network. Kemudian kalau lokasi yang warna ungu ini disebut dengan WAN atau Wide Area Network. Dan perbedaannya antara LAN dan WAN itu adalah pada LAN itu koneksi device-nya itu sangat-sangat limit, gitu ya, sangat-sangat limit. Sedangkan kalau di pada koneksi WAN atau Wide Area Network itu bisa bebas ya, tidak terbatas oleh eh, ruangan gitu ya, maksudnya nggak terbatas oleh sisi geografiknya, area geografiknya. Kita bisa punya kantor di Jakarta dan di Surabaya, kemudian terkoneksi satu sama lainnya. Itu bisa sangat-sangat mungkin terjadi dengan kita mampu membuat wide area network ini. Kemudian juga pada LAN itu biasanya dikelola oleh satu organisasi yang sama. Kalau pada WAN itu bisa aja dikelola oleh berbagai organisasi atau berbagai service provider. Dan pada LAN biasanya menggunakan karena di sana ini ya lokasinya dekat, kemudian kita juga punya kontrol akan infrastrukturnya, makanya bandwidth-nya bisa sangat-sangat tinggi ya kalau di total gitu ya. Kalau di total itu bisa sangat-sangat tinggi dan kita bisa eh, kita bisa menyesuaikan ininya topologi apa yang ingin kita gunakan kalau misalkan itu di dalam area jaringan kita. Tapi kalau misalkan pada WAN karena kita biasanya hanya langganan ke ISP gitu ya. ISP kita langganan WAN-nya gitu ya atau Wide Area Network untuk mengkoneksikan satu kantor ke kantor lainnya. Nah, di sana bakal ada sebuah jalur ya atau sebuah link yang menghubungkan antara kantor cabang satu, kantor cabang dua, kantor pusat yang dikelola oleh service provider dan biasanya itu speednya itu lebih lambat jika dibandingkan dengan local area network. Lalu pada ini ya, jika kita berbicara tentang topologi ini juga, eh, ini ada yang namanya model 3 layer design yang membagi jaringan internal ini menjadi 3 bagian, 3 layer atau 3 level. Core layer, distribution layer, dan access layer. Ini terbagi menjadi 3 layer. Perbedaannya apa di sana? Access layer itu dari paling bawah. Ini tugasnya itu untuk jadi tempat koneksi para end device yang terkonek ke jaringan. End device, kemudian ada misalkan dari mahasiswa, dari dosen itu ya, mereka akan connect ke access layer ini. Lalu di atasnya ada distribution layer. Tugasnya untuk agregasi. Agregasi koneksi kepada akses layernya. Jadi dia pada distribution layer ini dia membagi koneksinya ke akses layer. Di sini kadang juga kita bisa berbicara tentang redundancy. Artinya kita membuat sebuah error proof kalau misalkan ada jaringan yang mati di sini gitu ya. Misalkan jalur ini mati, kita bisa lewat jalur yang sana. Ini adalah redundancy gitu ya. Dari distribution ke access layer kita bisa buat seperti itu. Kemudian naik lagi ke core layer. Di pada core layer ini mereka terdapat sebuah router atau sebuah multi layer switch itu yang mana core layer ini akan terkoneksi langsung ke internet. Jadi di sini bisa dianggap sebagai edge routernya atau router pertama yang mana dia menghandle traffic dari internet. Jadi juga ada core layer kita bisa
membagi ya kebutuhan bandwidth gitu ya, kita bisa bagi di core layer. Kemudian juga kita misalkan punya kadang kan kalau misalkan kita langganan itu kan nggak dari satu ISP aja. Kadang kalau misalkan kita ingin connect ke sana kita bisa ambil dari misalkan 3 ISP gitu ya. 3 Internet Service Provider misalkan dari Telkom, kemudian dari Indosat misalkan, kemudian satunya dari XL misalkan kayak gitu. Kita bisa bagi ya. Misalkan dari Telkomsel dari Telkom itu eh bandwidthnya kita dapat 10 GB gitu ya. Kemudian dari Indosat kita dapat 5 GB gitu ya. Kemudian dari XL 5 GB lagi gitu. Nah, kita bisa bagi nanti pada access layer. Gimana traffic mana yang nanti dihandle oleh Telkom, traffic mana yang dihandle oleh Indosat, traffic mana yang dihandle oleh XL. Oke, lalu yang namanya ini ya, kita membuat infrastruktur seperti ini, core layer, distribution access layer, 3 layer ini otomatis biayanya itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat tinggi untuk membuat topologi seperti ini. Ini multi-layer switch 400 JT satunya ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 1,6 M. Kemudian di sini ada kalau switch mungkin kalau switch kita hitung ya di sini tiga switch itu paling 8 jutaan switchnya 3 ditambah 24 JT kemudian dua access point ya sekitar 8 juta juga ya tambah 16 JT gitu. Jadi ya sekian ya 1,6 M tambah 24 JT tambah 16 JT. Jadi ini lumayan lumayan mahal gitu ya untuk membuat infrastruktur seperti ini. Dan juga jangan lupa perangkat jaringan itu ada lisensi tahunannya. Lisensi tahunan juga bisa mehong juga nanti. Mungkin kalau kita buat seperti ini lisensi tahunannya bisa 200 juta ya per tahun ya. Nah, kalau dibandingkan dengan yang tadi menggunakan 3 core, yang paling mahal kan ininya ya, multi layer switch-nya ya. Kalau di sini menggunakan dua dua aja multi layer switch, ini bayangin aja ini kan 400 JT satunya. Ini 400 juta juga. Nah, itu otomatis 800 JT terus ditambah tadi ya 24 ditambah 24 JT ditambah 16 JT gitu. Jadi totalnya masih di bawah 1 M gitu ya. Kalau yang tadi kita butuhnya 1,6 M, di sini masih 1 M ke bawah. Jadi nah gitu ya kalau kita emang jadi orang arsitektur jaringan nanti emang kita ngehandle barang-barang mahal kayak gini. Jadi kita ekstra hati-hati karena juga barang yang kita bawa gitu ya. Ini kan 400 juta ini ya. 400 jutaan. Jadi barang yang kita bawa itu harganya jauh lebih besar daripada gaji kita gitu. Gajinya berapa misalkan 8 juta kan per bulan kan. Ini harganya 800 juta. Apa 400 jutaan gitu. Kita kita bisa berapa lama nih buat beli maksudnya kalau misalkan ini aja sih agak lucu aja kita membawa barang yang harganya sangat-sangat mahal buat dipasang gitu ya yang mana harganya tuh jauh melampaui gaji bulanan kita. Lalu di sini di bagian atas ini juga ada firewall ya. Firewall itu juga barang yang mahal. Ini bisa MM-an ini satu perangkat itu bisa 1, sekian M ini bisa 3 M juga bahkan. Dan lisensi tahunannya juga bisa MM-an. Jadi ini bukan yang namanya infrastruktur ini bukan barang-barang murah ini ya, ini barang-barang mahal semua dan kadang kita butuh sebuah efisiensi biaya ya supaya kita bisa fokus ke produksinya daripada kita fokus ke membuat arsitektur jaringan. Nah, kita bisa menerapkan yang namanya collapse core. Jadi yang awalnya menggunakan 2 core, menggunakan 4 M multi-layer switch, kita hanya menggunakan 2 sekarang. Dan untuk berkaitan dengan
arsitektur dari security-nya, arsitektur dari keamanan. Eh, kita bisa bagi menjadi dua lokasi dulu sekarang. Kita bagi menjadi dua lokasi dulu. Lokasi yang pertama adalah lokasi private atau lokasi terpercaya. Ini adalah jaringan internal dari organisasi. Itu adalah lokasinya private. Kalau sebaliknya ada yang lokasinya publik atau lokasi yang tidak terpercaya, itu dari internet. Jadi kita bisa secara mudah bagi menjadi dua itu, kemudian kita taruh firewall di sini untuk mencegah itu ya koneksi itu bermuasal dari publik. Jadi yang namanya koneksi itu harus dimulai dari dalam. Kalau kalau misalkan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi dua zona seperti ini, koneksi harus dimulai dari dalam. Maksudnya gimana? Dimulai dari dalam. Jadi kalau misalkan kita punya nih ada komputer ya, ini ada komputer itu kan kita bisa akses ya sesuatu ke internet. Misalkan aksesnya Cisco gitu ya, cisco.com gitu ya. Kemudian balasannya itu kan sama firewall harus diperbolehkan masuk gitu loh. Jadi ini adalah contoh eh, koneksi yang dimulai dari dalam. Tapi kalau misalkan koneksi yang dimulai dari luar, contohnya itu kayak ada orang dari internet itu mau ngeping ke jaringan dalam, ya itu harusnya nggak boleh. Firewall harusnya bakal menolak itu. Lalu sekarang problemnya adalah di sini dengan topologi seperti ini kita nggak bisa buka server ke publik. Kita nggak bisa buka server ke publik. Kalau misalkan kita punya HTTP server, kita nggak bisa buka servernya itu. Jadi yang jadi masalah gitu ya, kita punya layanan tapi nggak bisa diakses oleh internet. Oleh karena itu, kita bisa membuat satu zona baru, itu adalah zona abu-abu. Ini zona putih, zona hitam, ini zona abu-abu. Artinya tingkat kepercayaannya itu ya 50% ya. Jadi pada demilitarized zone atau DMZ itu publik itu bisa mengakses servernya, server milik kita ya, server farm kita, misalkan ada web atau misalkan ada email, gitu bisa diakses oleh internet secara langsung gitu ya. Jadi si firewall itu nggak akan nolain gitu ya, traffic-traffic dari internet. Tapi karena di sini zonanya abu-abu ini ya, eh, kita perlu buat sebuah aturan bahwa di sini nggak boleh ya dari DMZ itu nggak boleh inisiasi koneksi ke dalam. Harus yang memulai koneksi itu dari private atau dari dalam ke DMZ. Jadi gitu ya karena ini tingkat kepercayaannya 100% gitu ya. Ini 0% gitu ya. Ini 50%. Jadi kalau misalkan kita ingin ya ada koneksi kedua belah pihak, koneksi itu harus dimulai dari yang tingkat kepercayaannya tinggi ya ke tingkat kepercayaannya rendah gitu ya. Jadi di sini emang dibuat si internet itu bisa mengakses DMZ secara langsung, tapi private network itu nggak bisa langsung diakses oleh DMZ gitu ya, nggak bisa inisiasinya dari DMZ. Kita bisa buat lebih kompleks lagi, misalkan ada dua private LAN sekarang. Private LAN satu, private LAN 2, ini kita bisa lakukan dengan ZPF gitu ya. Ini zona keamanannya 50, kepercayaannya 50, 0%, 100% misalkan. Ini juga 100% gitu ya. Jadi ada dua private LAN yang nanti dihandle oleh firewall. Jadi tugas firewall itu nggak hanya filtering traffic aja, tapi dia bisa dipakai untuk membagi zona seperti ini. Jadi dengan menerapkan zona ini kita bisa memberikan sebuah aturan untuk memperbolehkan atau menolak traffic. Nah, oke. Kita lihat nih bagaimana firewall itu bekerja sekarang. Nah, pada firewall itu biasanya berisi
aturan-aturan ya yang sangat-sangat banyak totalnya. Mungkin mungkin ada ratusan, mungkin ada ribuan aturan di firewall itu yang udah emang didefinisikan untuk memperbolehkan traffic masuk atau menolak traffic masuk. Mungkin kita ingin lihat dari ininya aja, dari kita ingin lihat dari ini ya. Nah, ini gimana sih operationnya firewall gitu kan? Nah, ini contohnya di sini ya, memperbolehkan traffic dari eksternal menuju ke web server. Nah, tapi ada yang ditolak juga, all inbound traffic with network address. Oh, maksudnya traffic-traffic yang mengarah ke internal jaringan yang bukan pada server farm itu akan ditolak. Kemudian memperbolehkan FTP server masuk. Yang di sini eh ini juga sama ya, all inbound traffic server to server from external address. Nah, ini ya cara kerjanya nih firewall, dia akan menerima dan menolak traffic. Apa aja yang diperbolehkan, apa aja yang ditolak gitu ya. Itu semua harus didefinisikan di sini di firewallnya gitu. Untuk supaya bekerja gitu ya, bekerja secara optimal, firewallnya itu konfigurasinya harus oke lah. Apa yang traffic yang diterima, apa traffic yang ditolak itu diperjelas di firewall. Nah, apa apa sih sebenarnya kalau misalkan kita implementasikan nih firewall, apa sih sebenarnya keuntungan bagi kitanya dan apa limitasinya juga dari firewallnya? Yang pertama, firewall ini bisa dipakai untuk mencegah exposure ya, mencegah yang namanya sensitive host itu bisa dideteksi dari luar jaringan. Melakukan sanitasi protokol, kemudian memblokir data-data yang sifatnya jahat dari server dan klien. Kemudian juga enaknya adalah mengurangi kompleksitas dari security management karena firewall ini tugasnya tadi untuk sanitasi, untuk filtering, untuk memperbaiki traffic-traffic pada jaringan. Nah, limitasinya kayak apa? Kalau misalkan ada firewall yang dia ada miskonfigurasi, ini bisa menjadi single point of failure atau bisa menjadi biang serangan nantinya. Kemudian terkadang data-data ya dari banyak aplikasi itu tidak bisa langsung masuk itu secara secure gitu ya. Jadi firewall itu kan tadi ada batasannya bahwa firewall itu dipakai untuk melihat arah gerak dari traffic, jenis trafficnya, bukan melihat konteks dari trafficnya. Jadi kalau misalkan ada eh, di sana ada malware contohnya ya, itu bisa aja nanti firewall nggak ngeblokir gitu. Karena firewall itu ya emang tugasnya hanya untuk melihat arah gerak traffic dan jenis trafficnya, bukan melihat konteks isi dari trafficnya. Nah, kemudian ini dari sisi usernya sekarang. Kalau misalkan ada firewall nih, aktif gitu ya, firewallnya sedang aktif. Nah, bisa jadi user itu mencari workaround, mencari jalan pinggirnya untuk menghindari firewall tersebut. Dan akhirnya ini bisa mengakibatkan serangan. Contoh aja kalau kita punya Windows Firewall gitu kan. Kadang-kadang kita ngikutin video YouTube gitu kan. Video YouTube itu kayak disable firewall gitu. Itu kan sebuah eh, ini yang salah ya, sebuah advice yang sangat-sangat salah di sana kalau kita mendisable firewall pada komputer kita. Kemudian ada juga network performance bisa menjadi turun
karena ada firewall itu ya, firewall itu dia itu ya kayak punya kemampuan berapa inspeksinya itu berapa berapa ada bandwidth inspeksi lah gitulah istilahnya. Jadi dia bisa inspeksi 7 GB per detik misalkan. Nanti kalau misalkan ada traffic di sini 14 GB per detik, nah masalah ini masalah akan ada bottleneck karena inspeksinya ini hanya 7 GB per detik. Akhirnya traffic-traffic di sini numpuk macet kayak di gerbang tol. Lalu juga unauthorized traffic, iya, traffic itu bisa di tunnel ya untuk yang mana untuk menipu firewall lah istilahnya. Firewall bisa ditipu dengan cara uh, dengan metode tunneling traffic. Nah, sekarang kita akan bahas juga tentang tipe-tipe firewall. Mulai dari yang sederhana sampai yang paling modern. Yang paling sederhana itu disebut dengan packet filtering firewall atau stateless firewall. Stateless firewall hanya bisa membaca layer 4 dan layer 3. Layer 4 itu apa? Nomor port, ya kan? Layer 3 itu apa? IP, gitu. Dia cuma bisa baca dua ini aja. Jadi memblokirnya hanya berdasarkan port atau IP. Dan yang mana hal ini sangat-sangat sederhana gitu ya. Walaupun tidak seberat firewall yang nanti akan kita bahas setelah ini, tapi di sini tidak efektif buat menangkal serangan yang menangkal potensi ancaman yang ada di internet, apalagi kalau kita ada di perusahaan besar. Kalau kita ada di perusahaan startup kecil yang hanya 10 orang, oke lah, pakai ini juga nggak masalah gitu ya. Masih mending ada firewall ya. Tapi kalau kita udah menghandle ribuan orang, bah bisa gawat kalau kita berpangku pada atau eh, bertumpu pada stateless firewall itu bisa parah. Yang kedua, ada stateful firewall. Stateful firewall ini dia melihat sampai ke layer 5 atau layer sesi. Artinya apa di sini? Yang tadi dia bisa melihat arah gerak trafficnya, IP, port, dan arah gerak atau arusnya. Jadi kalau misalkan koneksi itu harus dimulai dari dalam gitu ya. Jawabannya itu baru boleh dimasukkan. Nah, itu adalah stateful firewall. Karena firewall ini akan mencatat user ini, user satu akses Google misalkan. Nah, nanti jawabannya dari Google boleh diperbolehkan masuk oleh firewall. Jadi di sana ya sedikit perbedaan antara stateless firewall dan stateful firewall. Dia bisa menginspeksi paket di sini. Dan sekarang eh, ada juga yang lebih powerful lagi, dia bisa membaca sampai ke layer aplikasi ya, kecuali di layer presentasi ya, yang namanya adalah application gateway firewall gitu. Dan di sini ya karena dia bisa membaca sampai layer atas sehingga kontrolnya itu harus paling enaknya lah harus pakai software gitu. Paling enaknya itu pakai software untuk mengontrolnya karena dia sampai ke layer aplikasi. Dia bisa membaca HTTP, isi dari HTTP gitu ya. Kemudian dia bisa bisa membaca isi dari FTP gitu. Kalau kalau yang tadi kan sebatas alamat-alamatnya doang yang dibaca yang sebelum ini. Tapi kalau yang ini kita bisa melihat konteks di sini. Dia bisa melihat konteks. Contoh ya WAF itu ya, WAF itu atau Web Application Firewall itu masuk ke dalam Application Gateway Firewall. Atau kalau misalkan ada yang namanya proxy firewall itu juga masuk ke Application Gateway Firewall. Nah, sekarang kita lihat ini adalah firewall yang paling modern. Adalah NGFW atau NGFW atau Next Generation Firewall.
Dengan menggunakan Next Generation Firewall, kita bisa mengimplementasikan banyak sekali fitur di dalam satu device. Nanti yang namanya firewall itu kalau sebatas firewall biasa untuk jaringan komputer itu belum cukup, belumlah cukup firewall biasa. Kita harus mengimplementasikan hal lain. Contohnya adalah IDS, gitu ya, Intrusion Detection System, IPS, Intrusion Prevention System, AMP, Anti Malware Protection, gitu ya. Dan eh, itu dulunya ini firewall, IDS, IPS, AMP itu berada di device yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, dengan menerapkan NGFW atau Next Generation Firewall, dia bisa dikompakkan ke dalam satu device. Nah, enaknya di sana kalau kita menggunakan satu device, artinya kita pengelolaannya itu lebih kecil. Kita kelola aja next gen firewall ya karena udah serba ada, fiturnya itu udah ada di sini. Kemudian NGFW ini punya teknologi berbasis cloud untuk terus memperbarui update. Nah, ini sangat-sangat krusial. Kalau bayangin aja kalau eh, sebuah firewall yang mana dia berdampak pada hajat hidup orang banyak, gitu kan? Karena ini di jaringan ya, firewall jaringan. Nah, mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Karena kalau misalkan firewallnya itu error, miskonfigurasi atau apa kurang kurang fitur gitu ya, serangan itu bisa masuk dan itu bisa memporak-porandakan seisi jaringan dalamnya. Jadi uh, ketika vendor-vendor melihat wah ini kayaknya masa depan bakal seperti ini ya menggunakan next generation firewall, makanya dia membuat sebuah metode berbasis cloud untuk memperbarui terus-menerus ininya, memperbarui terus-menerus signature detection-nya dari firewall. Nah, kalau kita ini juga lihat juga di dalam firewall, ini adalah metode implementasi dari firewall. Contoh di sini, host based firewall. Ini adalah metode implementasi firewall pada komputer. Pada komputer ya contoh Windows Firewall itu adalah host based firewall. Kemudian kalau pada Linux ada IP tables, NF tables. Nah, ini adalah bentuk firewall pada komputer. Lalu, selanjutnya ada transparent firewall. Transparent firewall biasanya dipakai dari dua device ya. Nah, di sini nih ada firewallnya, gini ya. Tapi di sini tidak punya IP. Oke, karena tidak ada IP-nya, jadi seakan-akan mereka itu berkomunikasi satu-satu gitu ya. Gitu ya. Mereka tidak bisa mendeteksi ada firewall di sini. Itu disebut dengan transparent firewall. Kemudian ada hybrid ya, hybrid firewall ini kombinasi dari beberapa firewall menjadi satu. Nah, sekarang contoh penggunaan dari contoh implementasi device security lagi yang namanya adalah intrusion prevention system dan intrusion detection system. Kita anggap tadi bahwa firewall aja itu nggak cukup ya buat mendeteksi serangan karena yang namanya firewall itu tidak bisa melihat konteks. Firewall biasa itu nggak bisa melihat konteks. Jadi kita butuh sokongan, kita butuh dukungan baru buat firewall untuk meminimalisir ancaman yang ada dari luar ke dalam. Penggunaan device untuk menyokong firewall itu salah satunya adalah IPS atau Intrusion Prevention System atau Intrusion Detection System. Nanti kita bahas perbedaannya itu ya antara IPS dan IDS.
Jadi misalkan ya di sini IPS itu berbeda dengan firewall ya. Kalau firewall itu kan di sisi luar ya, di sisi luar jaringan yang mengarah ke internet. Dia menjadi tembok pertama. Firewall itu adalah tembok pertama. Lalu kalau misalkan somehow ada virus atau ada malware yang berhasil masuk ke jaringan, itu nanti butuh satu ini lagi device pertahanan lagi yang disebut dengan IPS atau Intrusion Prevention System. Di dalam Intrusion Prevention System ini banyak sekali signature ya, signature eh, serangan atau karakteristik serangan yang udah diinstalasi di database-nya itu. Jadi kalau eh, misalkan ada kejanggalan gitu ya, IPS nanti akan apa ya, melakukan cut gitu ya, di cut gitu ya, koneksinya di cut sebelum masuk ke dalam targetnya. Nih lihat targetnya di sini dia di cut, di sana di IPS dia di cut, nggak boleh nggak boleh dilanjutkan, jadi akan berhenti di tengah jalan. Kemudian record-recordnya yang udah ditemukan akan ditaruh ke sebuah manajemen konsol yang mana nanti bisa dianalisis oleh defensive security-nya. Nah, ini ya untuk keuntungan dan kerugian dari IDS dan IPS ya. Kalau yang ini IPS ya, IPS atau Intrusion Prevention System. Tandanya adalah Intrusion Prevention System itu dia dipasang inline di jaringan. Dipasang inline jaringan. Internet, misalkan router. Nah, IPS di sini. Ini IPS-nya. Jadi dia bisa blokir ya. Bisa blokir. Tapi kalau misalkan IDS, nanti implementasinya kayak gini. Ini tapper gitu kan. Kemudian nanti disinilah IDS-nya. Kemudian kayak gini. Jadi kalau ada tapper seperti ini, misalkan ada traffic ya dari internet gitu ya, dia akan diteruskan ke sini dan diteruskan ke sini, di copy gitu ya. Trafficnya jadi nyabang dua gitu, tapi kontennya sama, konteksnya sama. Jadi IDS ini nanti tidak bisa memblokir, dia hanya untuk deteksi. IDS untuk deteksi aja, IPS bisa untuk blokir. Tapi ada keuntungannya juga kita menggunakan IDS adalah ketika kita gunakan IDS ini lebih cepat, lebih murah. Jelas nih, lebih murah. Kemudian juga lebih ini open source ya, banyak yang open source gitu. Jadi kita bisa pakai ya kayak software open source untuk dijadikan IDS. Tapi kalau untuk intrusion prevention kayaknya nggak mungkin ya kita pakai software, hampir nggak mungkin kita pakai software open open source untuk implementasi IPS karena nanti nah yang namanya IPS ini juga harus update ya, cloud. Jadi harus ada satu tim yang terus menerus mengupdate IPS-nya itu secara real time. Jadi kebanyakan dan mungkin yang efektif IPS itu yang software-software berbayar dan super super mahal. MM-an ini kalau IPS. Kalau IDS di sini dia lebih cepat, lebih murah, kemudian juga bisa open source gitu untuk IDS. Tapi dia hanya bisa melakukan deteksi aja, nggak bisa memblokir. Nah, itu untuk perbedaan antara IDS, IPS nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya dari sini. Lalu untuk IPS sendiri atau Intrusion Prevention System itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada HIPS, keren banget kan, HIPS sama NIPS, gitu ya. HIPS ini adalah base, host base IPS. Kalau yang NIPS ini adalah network. Jadi implementasinya bisa di dua tempat, baik di dalam hostnya ataupun di dalam jaringannya. Kalau jaringannya yang tadi yang kita udah bahas itu yang di jaringan. Kalau yang host itu kayak gimana?
pada host ini, host base IPS, dia diinstal di komputer. Jadi makanya namanya adalah host base IPS karena diinstal dulu di komputer. Punya kelebihan dan kekurangan ya, karena di sana kelebihannya adalah dia mampu membaca traffic yang terenkripsi nantinya. Proteksinya itu bisa memproteksi dari ancaman-ancaman yang atau yang memanfaatkan enkripsi. Itu bisa terbaca soalnya dengan HIPS karena ketika udah masuk ke komputer, enkripsi itu akan dibongkar. Akan dibongkar ya. Enkripsi itu dibongkar setelah masuk ke komputer. Dan di sini mungkin kinerjanya hampir sama kayak antivirus, tapi jika kita mengimplementasikan HIPS, itu nanti bakal ada alert tertentu ya kepada admin jaringannya, kepada admin security-nya. Kalau misalkan komputer kita diserang nih, nanti ada alert. Selain dia mempertahankan, dia membentuk notifikasi ke administrasinya, ke tim adminnya. Jadi kelebihannya di sana artinya nanti tim admin security-nya bakal punya kontrol yang lebih. Tapi disadvantage-nya atau kerugiannya menggunakan HIPS ini adalah dia ini ya karena diinstal dia operating system dependent. Jadi harus kompatibel operating systemnya untuk diinstalin HIPS ini. Kadang ada yang menggunakan eh, misalkan Windows 7 misalkan itu kadang juga nggak ada versi HIPS-nya gitu ya, mungkin karena HIPS-nya hanya bisa diinstal pada Windows 10 dan Windows 11. Dan kerugian yang lain adalah host base IPS harus diinstal ke semua host. Kalau diinstal ke sebagian aja nggak efektif. Kalau udah kayak gini must be installed on all host gini ya, ini ya mahal. Biasanya lisensinya per lisensi gitu ya, nggak ke semua. Nah, gawatnya di sana nanti mahal. Dan ini salah satu contoh aja implementasi lawannya, yaitu adalah NIPS tadi ya, Network IPS. Dan yang namanya Network Based IPS dia diinstal di jaringan. Jaringan tuh ada sensornya, ada intrusion preventionnya yang mana dia apa ya dibuat filtering lah gitu ya, dibuat filtering kemudian melihat menghasilkan log-log tertentu. Di sini contoh dari internet ada koneksi ya ke dalam ya. Jadi IPS itu nanti di belakangnya firewall ya. Bakal di belakangnya firewall. Firewall itu udah lapisan pertama ya. Kemudian kalau pengen dikasih pertahanan lagi ya ada IPS. Jadi kalau ada traffic ya dari untrusted network atau dari jaringan yang tidak dikenal mencoba masuk ya dia akan dihalang dulu oleh firewall gitu kan. Kalau ternyata dia bisa masuk, dia akan masuk ke IPS, dilihat lebih lanjut lagi oleh IPS, kemudian akan diblokir ya kalau itu ancaman. Tapi kalau misalkan itu traffic yang benar-benar aman, dia akan diteruskan ke sana. Nah, dengan menggunakan network IPS ini artinya tadi kita nggak harus install sesuatu di dalam komputer. Kita bisa hanya menginikan aja ya. Kita bisa mengimplementasikan ini di jaringan, kemudian orang-orang di sana ya tinggal menggunakan internet aja tanpa ada sesuatu yang diinstal. Biasanya tipe seperti ini, network IPS ini sangat cocok di jaringan-jaringan kampus. Gitu ya. Bayangin aja di kampus itu kan banyak sekali mahasiswanya ya kan di kampus. Ada eh, misal yang menggunakan WiFi, ada yang dari HP gitu kan, ada yang lewat kabel itu kan sangat-sangat variatif dan nggak mungkin kita nginstalin aplikasi intrusion prevention ke semua laptop dari mahasiswa itu kan impossible ya, nggak mungkin. Jadi ketika kita berbicara tentang jaringan kampus, untuk solusi yang paling tepat adalah
network IPS. Tapi kalau misalkan kita berbicara pada jaringan yang apa ya, yang mana dia emang isinya orang-orang pekerja di sana ya, misalkan di Google, kita kerja di Google, nanti dia implementasinya dua, network IPS juga ada, host based IPS juga ada. Jadi ada sesuatu yang harus diinstal ke laptopnya. Biasanya itu kadang juga kita harus pakai laptop kantor. Kita nggak boleh bawa laptop sendiri ke dalam kantor. Itu kadang juga ada. Dan itu semua nanti tergantung policy atau aturan dari perusahaan. Nah, untuk yang lebih terspesialisasi sekarang, kalau yang namanya firewall sama IPS kan general aja ya. Tapi kalau misalkan kita ingin yang terspesialisasi, perangkat jaringan pertahanannya, itu ada Cisco AMP, Anti Malware Protection ya. Di sini untuk dia fokus untuk melihat malware, melihat dari signature-signature dari malware. Kemudian ada Web Security Appliance, ini adalah Web Application Firewall, dan dipakai untuk ngeblokir DNS juga. Kemudian ada Email Security Appliance, dan kita tahu bahwa yang namanya email itu dipakai lebih dari 60% malware itu dikirimkan lewat email. Jadi dengan menggunakan ESA atau Email Security Appliance, kita bisa ya ada sistem pertahanan untuk 60% thread yang dikirimkan melalui email tersebut. Oke. Lanjut masuk ke ACL atau Access Control List. Access Control List. Ini di ACL ini ya tadi ya bentuk implementasi dari stateless firewall. Blokirnya dia berdasarkan IP, port, dan iya berdasarkan IP dan port gitu ya. Jadi kita bisa me- apa ya secara tegas memblokir traffic-traffic, contohnya ada traffic video, traffic email, traffic telnet, traffic IP secara general itu bisa diblokir atau diperbolehkan lewat. Itu nanti kita bisa konfigurasi secara tegas di dalam ACL. Lalu untuk ACL sendiri ada dua jenis ACL. Yang pertama adalah standar ACL. Yang kedua adalah extended ACL. Kalau standar ACL di sini hanya bisa melakukan filtering dari IP versi 4. Dari IP aja, nggak sampai ke port. Kalau yang extended ACL dia bisa membuat filtering dari IP, dari protokolnya. Kemudian IP itu juga dibagi menjadi dua nanti di extended ACL, IP asal dan IP tujuan. Kemudian portnya ya juga dibagi dua, port asal dan port tujuan. Dan beberapa tipe informasi dari protokol lain, misalkan contoh balasan ping aja yang diblokir itu bisa, atau request ping aja yang diblokir itu bisa. Synchronize message dari TCP diblokir itu juga bisa. Jadi ini ya untuk ini aja untuk perbandingan ya standar ACL dan extended ACL. Selanjutnya ada juga SNMP, Simple Network Management Protocol. Nah, dengan menggunakan SNMP kita bisa mengkonfigurasi eh, beberapa device dari satu lokasi. Biasanya itu ada software sendiri ya. Software contohnya kayak Kakti ini ya. Kakti. Ini adalah
sebuah SNMP Manager. Jadi kita bisa dalam SNMP Manager itu kita bisa config ke sini ke sini ke sini tanpa harus kita, ya, lebih enak lah daripada kita SSH-in satu-satu, kita config-in satu-satu. Kita punya satu software yang mana secara terpusat dia bisa dipakai untuk mengkonfigurasi, dipakai untuk melihat eh, log-log atau kejadian-kejadian kejanggalan pada tiap-tiap device itu pada satu lokasi, pada satu software. Itu kan enak sekali nanti. Kemudian juga ada NetFlow sekarang. NetFlow ini dipakai untuk analisis traffic ya, yang nanti hasilnya itu berupa statistik. Nah, enak banget kalau misalkan kita pakai NetFlow untuk melihat kejadian-kejadian tertentu pada jaringan. Sebagai contoh, aku cariin aja ya NetFlow itu kayak gimana. Nah, bentuknya seperti ini nanti, grafik seperti ini. Grafik seperti ini. Jadi ada kita bisa lihat ya, misalkan dari aplikasinya, top 10 aplikasi pada 1 jam terakhir itu ada HTTP, Microsoft SQL Server, Oracle Database. Nah, itu kelihatan di NetFlow itu melihat secara garis besar nanti. Dia akan melihat secara garis besar. Kemudian hasilnya itu akan diperlihatkan atau ditampilkan ke user. Kemudian source-nya ini aplikasi yang menghasilkan trafficnya. Contohnya ada dari router itu ya, routernya Cisco, kemudian Juniper gitu ya, HP. Nah, itu untuk ya bisa kelihatan ya. Kemudian NetFlow source ya berdasarkan penggunaan dari bandwidth ini ya. Ini dari Internet Gateway 3725 ya. Ya, Ethernet 1 gitu ya. Receive-nya ternyata 85%. Transmit-nya 65%. Nah, ini dengan NetFlow kita bisa dapetin grafik-grafik seperti tadi. Goalnya adalah grafik ya. Kemudian nanti grafiknya ini kalau kita berbicara tentang grafik, pastinya manusia pasti lebih mudah membaca grafik daripada membaca tulisan-tulisan panjang di dalam terminal. Dengan menggunakan grafik kita bisa melihat secara helikopter view. Kita bisa melihat secara lebih general lagi. Terkadang melihat secara lebih general itu adalah teknik yang penting dalam dalam mendeteksi serangan. Gitu karena kita dengan generalisir tadi kita bisa melihat kejanggalan-kejanggalan yang tidak biasa terjadi di dalam jaringan. Lalu ada juga port mirroring. Ini adalah implementasi pada switch ya, dipakai untuk melakukan mirroring traffic. Misalkan ini dari komputer satu ke komputer 2 gitu ya, arah geraknya kayak gini. Nah, dengan mengimplementasikan port mirroring pada switch, dia akan mengcopy traffic tersebut. Traffic yang masuk ini akan di-copy ke dua tempat, ke sini dan ke sana, gitu. Jadi ketika trafficnya di-copy, ini diarahkan ke sebuah device yang memiliki kemampuan packet analyzer. Dia akan menganalisis paket tersebut, menentukan ada bahaya atau tidak. Selanjutnya ada syslog server. Tiap-tiap device di jaringan, router, switch, firewall, dia akan menghasilkan record-record tertentu ya yang mana kalau misalkan kita tidak konfigurasi syslog server, dia akan disimpan aja di dalam sini. Disimpan ini terjadi kejadian bla 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 bla, kejadiannya banyak. Switch satu terjadi kejadian banyak sekali kejadian. Kalau misalkan tidak ada syslog server, kita harus ngecekin satu persatu ini. Di router satu ada kejadian apa ya? Di switch satu ada kejadian apa ya? Gitu ya.
Lalu ini akan ribet kalau misalkan di sana udah ada 20 router, 11 switch, 31 device yang harus kita monitor. Masa kita monitor satu persatu? Dari sini ke sini ke sini ke sini itu kan kurang efisien. Makanya penggunaan syslog server ini sangat membantu problem tadi. Router satu mengirimkan segala jenis recordnya, kejadian-kejadian kejanggalan ke dalam syslog server. Switch satu juga mengirimkan ke syslog server. Dan nanti kita adminnya tinggal lihat ke sini aja, lihat secara terpusat aja. Lalu kalau misalkan kita berbicara tentang syslog, membuat log ya, melihat record-record gitu ya, ada baiknya kita juga konfigurasi waktu ke tiap-tiap device. Waktunya itu harus sinkron antara satu dengan yang lainnya. Nggak boleh misalkan router yang ini 18, misalkan ya waktunya 18.01. Sebenarnya yang router yang ini 18.02 gitu ya. Gitu. Ini nggak sinkron gitu ya, nggak sinkron waktunya. Jelek gitu ya kalau misalkan kita lihat eh dari syslog servernya gitu kan. Nanti kan waktu ini, informasi waktu ini akan diberikan ke informasi record. Jadi nanti yang namanya record gini kan, misalkan ada kejanggalan gitu ya. Nanti kan di sini ada informasi waktu gitu yang diikutkan, disertakan di dalam record. Eh, dengan menggunakan informasi ini, kita nanti bisa konstruk ulang kejadiannya. Misalkan seseorang atau penyerang itu menyerang dari router satu, kemudian diserang router 2, router 3, terus habis itu diserang. Urutannya seperti itu. Kalau misalkan waktunya nggak sinkron, kita nggak bisa mereka ulang kejadian tersebut. Walaupun itu hanya berbeda berapa detik saja. Waktunya hanya berbeda misalkan 3 detik gitu ya, itu informasinya udah nggak valid. Makanya yang namanya informasi waktu di sini harus sinkron. Satu lokasi dan lokasi lainnya di dalam satu jaringan itu harus sinkron. Dan supaya sinkronisasi itu waktu itu bagus, kita perlu pakai yang namanya NTP atau Network Time Protocol. Kita me, kita ini aja, kita ambil aja dari online gitu ya waktunya, dan waktu itu, informasi waktu itu di, dikirimkan dalam protokol yang disebut dengan NTP ini. Dan pembagiannya seperti ini. Ini adalah waktu yang paling sinkron di dunia ya. Kemudian nanti ada stratum satu, mungkin nanti bedanya hanya berapa ratus milisecond gitu ya. Berapa milisecond gitu ya. Seperberapa milisecond mungkin bedanya. Kemudian ada stratum 2, akan ada delay dikit lagi. Kemudian ke stratum 3, ada delay lagi gitu ya. Jadi kita bisa ambil salah satu informasi waktu baik dari stratum 0, stratum 1, stratum 2, atau stratum 3 yang bisa kita ambil di internet yang kemudian diimplementasikan ke jaringan internal kita. Nah, tembak aja nih salah satu, stratum 0 atau stratum 1, stratum 2, stratum 3, terserah ya. Tapi kita jangan mengambil informasi waktu dari stratum lebih dari 15. Stratum 16 itu udah dianggap waktunya udah nggak sinkron lagi. Lalu berkaitan syslog juga ini ya, ada yang namanya AAA server, yaitu authentication, authorization, dan accounting. Ini adalah sebuah server ya yang dimana dia bisa melakukan ketiga ini, authentication, authorization, dan accounting. Authentication ini artinya artinya seseorang atau user harus membuktikan identitasnya. Setelah dibuktikan, setelah si user berhasil membuktikan identitasnya, si server akan memberikan authorization atau memberikan hak akses. Hak akses ini berbeda-beda ya. Kayak orang yang bekerja di departemen keuangan dengan admin IT, pastinya hak aksesnya itu akan berbeda. Nah, ini adalah yang disebut dengan authorization atau hak akses. Kemudian ada accounting. Ini adalah sebuah bumbu pelengkap accounting
yang dipakai untuk melihat record apa aja yang dilakukan. Apakah ada eh, apakah ada gagal login di sana terhadap akun ini. Itu nanti semua terlihat di accounting. Misalkan ada orang mengakses web, akses webnya itu berapa lama, itu di accounting kelihatan. Jadi itu adalah bumbunya dari authentication dan authorization. Dipakai untuk audit nantinya. Kalau authentication, authorization mungkin langsung ke security-nya ya untuk keamanannya, servernya langsung instan. Tapi kalau accounting secara jangka panjangnya, untuk audit, untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan record. Nah, dalam penggunaan AAA ini atau Authentication Authorization Accounting itu ada dua jenis protokol yang biasa dipakai. Yang pertama ada TACAX atau Terminal Access Controller Access Control System yang disebut dengan TACAX Plus. Kemudian ada Remote Authentication Dial-in User Service atau RADIUS. Nah, pada TACAX itu dia membedakan AAA itu berdasarkan AA arsitekturnya. Sedangkan pada Radius itu menggabungkan authentication, authorization, tapi melepas accounting. Secara garis besar Takax ini miliknya Cisco, Radius ini open standard, artinya bisa digunakan di device apa aja ya. Dan mungkin nanti bisa dilihat sendiri ya untuk ininya. Yang jelas adalah Takax itu kalau misalkan kita pakai device device Cisco oke lah kita pakai Takax karena eh, dia udah instan gitu, instan tinggal pakai. Bagus juga karena traffic semuanya itu ke enkripsi. Tapi kalau misalkan kita punya beberapa device di dalam jaringan kita, nggak hanya miliknya Cisco aja. Nah, kita baru pakai yang Radius ini. Dengan menggunakan Radius kita bisa open standard ya, dan kita juga punya kemampuan untuk edit ya, karena yang namanya Radius kan open standard ya, kita bisa edit ininya ya, protokolnya kita bisa edit sesuai kebutuhan kita. Lalu ada juga yang namanya VPN. Mungkin juga kalau misalkan ini ya, kalau aku bilang VPN gitu ya ke Instagramku ya, yang isinya orang apa, yang followernya orang-orang security gitu ya, tapi ya masih anak-anak muda ya, anak-anak muda security. Aku bilang VPN itu biasanya mereka menganggapnya itu VPN itu komersial gitu ya. Sebenarnya bukan bukan hanya itu aja. VPN itu bukan komersial aja ya, bukan yang dipakai, yang kita langganan gitu ya. Yang kita langganan untuk ngakses film-film dari luar negeri yang nggak ada di Indonesia gitu ya contohnya. VPN itu nggak hanya komersial seperti itu. VPN itu malah justru sebuah protokol yang sangat bagus ya untuk kita dapat mengakses resource-resource dari internal melalui internet. Misal kita lagi liburan nih di mana ya? Di misalkan di Korea gitu ya. Kita lagi liburan di Korea. Kita lagi liburan Korea. Terus kita ingin mengakses resource. Misalkan di sini ada sebuah server di dalam kantor itu ada sebuah server yang berisi file gitu ya misalkan. Nah, kita di sini nggak punya kopinya gitu. Kita bisa pakai VPN, kemudian akses jaringan kantor, kemudian kita diberikan ini loh filenya gitu. Kita bisa ambil dari resource dari kantor secara remote. Enaknya kan di sana. Artinya kalau kita bilang internet, artinya dari mana aja kita udah bisa akses. Asalkan kita bisa memberikan kredensial kita, asalkan kita bisa memberikan username password kita. Nah, itu sebenarnya VPN gitu ya. Virtual Private Network membentuk tunnel di sini. Tunnel ini udah ada keamanannya sehingga orang sembarangan di internet nggak bisa baca. Trafficnya itu nggak bisa baca. Nah, lucunya kalau di sini aku bilang VPN itu orang-orang menganggapnya langsung VPN yang
komersial. Ternyata ternyata kan nggak selalu seperti itu. VPN itu bukan yang VPN komersial aja, tapi VPN yang protokolnya itu ya, protokol yang dipakainya itu adalah VPN. Protokol yang dipakai untuk hal-hal kayak gini. Kalau misalkan teman-teman main-main capture the flag gitu ya dari try hack me atau hack the box itu kan pakai VPN juga untuk kita bisa mengakses ke sana, ke resource-nya sana. Tuh, itu adalah VPN. Ya emang juga ada yang komersialnya juga sih, tapi ya nggak selalu seperti itu. Kayak misalkan kita itu udah kayak kita misalkan bilang air mineral itu sebagai aqua aja, tapi sebenarnya kan air mineral nggak cuma aqua aja. Nah, oke, udah ini nih kita udah selesai nih. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ada pertanyaan kah? Oke, untuk yang besok ya. Besok itu aku lagi ada acara nih bareng Cisco. Aku jadi salah satu pembicara di IPD atau Instructor Professional Development dari Cisco. Jadi untuk besok hari ini ya kita liburkan dulu untuk sesi sorenya kita liburkan dulu karena seharian aku ada acara itu nggak bisa ngisi. Nanti pengumuman tertulisnya bakal aku publish lewat grup WA. Jadi biar ini aja ya nanti nanti ada pengumuman tertulis di grup WA untuk ini ya. Nah ini ada yang nanya ya tentang VPN ya. Oke, tentang VPN. Nah ini dia sebentar. Ini dia yang eh, tadi aku maksud ya bahwa VPN itu nggak selalu komersial. Coba ini gini. Selalu pertanyaannya kayak gini. Kalau kalau aku bawa ini ke publik, nanti pertanyaan bakal kayak gini. Yaitu mau tanya kalau pemakaian VPN itu bahaya nggak sih untuk data pribadi? Nah, untuk menjawab ini, eh, aku nggak bisa menjawab bilang ini bahaya atau tidak, tapi lihatlah berdasarkan konteks penggunaan VPN-nya. Lihatlah bagaimana dengan penggunaan konteks penggunaan VPN-nya. VPN itu kenapa gimana sih VPN itu bekerja gitu ya? VPN itu bekerja ketika ini komputer kita, kemudian misalkan di sini ini yang komersial ya kayak gini ya, komersial ya. Ini misalkan internet gitu ya, misalkan Reddit gitu ya, Reddit kan nggak bisa diakses di Indonesia kan. Terus kita kan nggak bisa akses langsung dari sini gitu ya. Kita nggak bisa secara langsung ke Reddit. Yang kita lakukan dengan menggunakan VPN, kita itu mengontak
salah satu server VPN gitu ya. Tolong dong aksesin Reddit buatku gitu kan. Terus jawabannya lewatin kamu, kemudian kasihin ke aku. Kayak gitu. Nah, sekarang sekarang kalau misalkan kita buat topologi kayak gini, gini ya. Topologi kayak gini. Artinya server ini, server VPN itu tahu ya, itu tahu kita akses apa, kita eh misalkan ini ya, kita akses apa, kita ngapain aja di server itu si server ini tahu gitu ya, si server ini tahu. Jadi akibatnya adalah ya kalau kita pakai VPN yang nggak bereputasi gitu ya, kita pakai VPN tanpa reputasi, yang terjadi adalah kita membocorkan sendiri datanya kita membocorkan sendiri data kita ke server tersebut gitu ya. Tapi kenapa itu ada yang bilang itu juga anonimus gitu ya. Kenapa bilang anonimus gitu ya? Jadi kalau misalkan kita bilang seperti itu ya, kenapa anonimus? Karena Reddit ini nggak akan melihat komputer kita ya. Komputer kita itu nggak kelihatan. Ini siapa gitu ya. Yang kelihatan adalah akses VPN ini. Yang kelihatan adalah IP address dari VPN ini. Si Reddit itu nggak akan tahu. Itu anonimusnya di sana. Tapi kalau misalkan kita trace gitu ya, ini cukup berbahaya karena si server ini nanti bisa membaca apa aja yang kita lakukan gitu kan. Jadi yang namanya VPN jangan pernah pakai VPN sembarangan. Jangan pernah pakai VPN gratis. Itu udah anu ya, udah menjadi eh udah menjadi apa ya, kewajiban kita ya. Maksudnya udah menjadi common knowledge, kita nggak boleh pakai VPN gratis, kita nggak boleh pakai VPN abal-abal karena yang namanya server VPN itu bisa baca data kita, bisa dibaca username password kebaca, authorization token kebaca oleh server VPN. Oleh karena itu gimana eh, untuk memilih VPN yang bagus, komersial VPN yang bagus, itu caranya adalah kita lihat reputasinya, lihat reputasi. Bayangin aja lah kayak kita jual beli online gitu kan, kita akan lihat reputasi, kita kita ke itu ya untuk melihat keamanannya itu, kita lihat reputasi seseorang. Ini juga kayak gini, ketika kita VPN itu kita lihat reputasinya gitu. Kamu ini dulu, riset dulu kalau mau pakai VPN ini gitu ya, lihat reputasinya ini baik apa enggak gitu ya. Yang punya reputasi contohnya ya Proton gitu ya, dari Proton VPN, kemudian ada Nord gitu ya. Mungkin ada nama-nama lain ya yang emang dia bisnisnya itu di VPN dan dia menjaga reputasinya itu sebagai VPN anonymous gitu. Tapi secara topologi sebenarnya mereka bisa baca. Tinggal kita percaya apa enggak aja pakai pakai VPN mereka ini. Itu untuk VPN komersial gitu. Tapi sebenarnya VPN itu nggak sebatas ini aja ya, nggak sebatas yang komersial aja gitu ya. Gimana kalau misalkan servernya kita pakai server sendiri, itu juga bisa. Ini komputer gini kan. Kemudian di sini ada server ya. Tapi servernya ini milik kita gitu ya. Nah, bisa aja gitu ya. Kita tinggal pakai teknologi yang namanya OpenVPN. Pakai OpenVPN. Ini baru akses ke tujuannya. Di sini kita pakai server sendiri ya. Ini uh, lebih aman gitu ya kalau kita generate pakai server sendiri. Tapi juga VPN nggak sebatas untuk ini aja. Itu juga VPN bisa dipakai untuk uh, akses internal ya, internal gitu ya. Akses internal. Misalkan di sini router yang tadi ya, ini terus habis itu ini resource.
internal, resource internal dari perusahaan. Nah, ini kita bisa dengan menggunakan VPN ini. VPN itu sebenarnya aman, VPN itu aman. Cuman teknologinya ya, maksudnya kalau kita berbicara level protokolnya, karena di sini protokolnya itu enkripsinya 2 kali ya dia. Pertama enkripsi tunnel IceCam dan kedua enkripsi tunnel IPsec. Itu sebenarnya protokolnya itu aman, protokolnya sendiri aman, tapi yang nggak aman di sini, di tengah ini, yang dia bisa membaca traffic kita, gitu ya. Siapa siapa di tengah ini? Yang nggak aman tuh di sini. Siapa yang di tengah ini yang bisa membaca traffic kita? Apakah itu kita sendiri? Apakah itu perusahaan yang eh, apa ya, perusahaan yang terpercaya, ataukah itu dari kantor kita sendiri? Ini nggak amannya VPN itu dari sininya, cuman dari ini ya. Tapi kalau di sini aman, ini sangat-sangat aman. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kalau VPN itu bahaya nggak ya pakai untuk data pribadi gitu ya? Kalau orang teknis harus bisa, maksudnya harus memahami tentang topologi ini. Kita melihat dari siapa orang di tengah sini yang bisa membaca gitu ya. VPN aman enggaknya itu dari orang di tengah ini, siapa yang bisa membaca data kita gitu ya. Kemudian kalau misalkan dibaca, apa yang ingin dilakukan ya oleh orang itu untuk eh, terhadap data kita. Jadi di sana untuk VPN itu ya, untuk VPN. Jadi kalau misalkan kita pakai VPN gratisan, mungkin kita happy sekarang, tapi username password kita kebaca semua misalkan, kemudian eh, traffic SSL kita kebaca gitu ya. Jadi eh, bisa bisa masalah gitu kan, bisa jadi masalah gitu. VPN book ya, aku nggak tahu, aku nggak bisa jawab kalau kayak gini. Aku nggak bisa rekomen VPN ke orang-orang kecuali yang udah aku pakai gitu ya. Aku juga kalau nge ngerekomen itu nggak banyak. Eh, Selama ini aku pakai Proton ya. Proton tuh kayak gini, Proton. Proton itu salah satu ininya Swiss ya. Kalau aku VPN pakai Proton, selalu pakai Proton, nggak pernah ganti karena ini rekomendasi dari orang security juga pada saat itu. Aku terus nggak mau ganti lagi setelah itu. Apa book VPN, VPN book gitu ya. Waduh, kalau kalau kita lihat kayak gini ya, kayak 100% free VPN service. No, aku udah no. Aku udah no kalau yang kayak ini. Nggak percaya aku. Gitu ya. Aku udah no kalau kalau lihat ada VPN yang gratis gitu, aku udah no. Ya, pokoknya pertanyaannya di sini ya, nggak amannya di sini. Siapa di sini pengelola data kamu? Siapa yang bisa ngambil data kamu? Gitu ya di sini. Tanda tanyanya di sini ya, oke. Kalau kita pengen cari yang aman ya, kita cari reputasi gitu ya, reputasi perusahaan. Kayak kita nyari penjual yang terpercaya di dalam e-commerce gitu aja. Kayak kita riset dulu, kita lihat eh, feedback dari orang-orang. Nah, caranya seperti itu. Nggak bisa aku rekomend VPN yang 100% aman, dan aku juga ngerasa menggunakan Proton juga kadang juga ada something yang ya merasa bahaya gitu. Tapi kalau Proton ini dulu pernah di endorse sama Basel ya, Michael Michael Basel gitu ya. Ada yang tahu ini? Nih ada yang pernah tahu ini Michael Basel ini? Dia yang punya Dia yang baca buku yang nulis buku Hiding from the Internet. Jadi karena pernah suatu saat
aku dengerin podcastnya dia tentang VPN yang aman itu mana aja gitu kan. Jadi aku bisa pede aja pakai pakai Proton setelah setelah dengerin itu. Dia adalah OSINTER ya, apa kayak open source intelligence, salah satu open source intelligence terbaik di dunia ya. Iya, bukunya juga bagus ya yang ini ya, yang tentang privasi ya, yang ada extreme privacy, kemudian hiding from the internet, ada teknik untuk OSINT juga ada. Wah, ini salah satu ini ya. Dia benar-benar bisa ngilang dari internet gitu ya. Benar-benar bisa ngilang dari internet. Karena kak kata dia gitu ya, yang namanya privasi eh misinformasi adalah privasi gitu kata dia. Misinformasi adalah privasi. Itu kata dia. Bagus banget. Itu salah satu quote yang aku ingat-ingat banget. Misinformasi adalah privasi. Jadi kita kadang kan ngisi itu ya, formulir gitu ya. Kadang ngisi formulir. Nah, kalau misalkan kamu merasa formulir ini nggak penting, kasih aja misinformasi gitu ya. Nama nama kamu mungkin tetap, tapi di sini nomor HP kamu diubah, dipalsukan, alamat palsukan ya kayak gitu. Misinformasi adalah the best privacy. Kalau kita pakai Tor browser, apakah ISP dapat melihat cookie-cookie kita? Tor browser. Bentar. Enggak ya? Jawabannya enggak. ISP nggak bisa. Pakai VPN aja ISP juga nggak bisa. Ini juga HTTPS nggak bisa. Jadi untuk melindungi cookie itu nggak harus sampai ke level Tor ya untuk melindungi HTTP cookie. Kita bisa pakai eh, kita cuman pakai HTTPS aja udah terlindungi ya cookie itu. Kita pakai HTTPS, yang penting ada enkripsinya gitu ya. Jadi kalau misalkan dengan ada enkripsi ini, pihak tengah ini yang melihat data kita ini ya, misalkan ISP ini ya, ini misalkan dari komputer kita ke server. Nah, ISP itu nggak bisa kalau pakai HTTPS, nggak bisa baca. Sekedar HTTPS aja nggak bisa, apalagi VPN, apalagi Tor gitu ya nggak bisa. Kalau eh, kita bayangin aja kalau misalkan kita HTTPS di dalam VPN. Jadi itu sebenarnya enkripsi di dalam enkripsi di dalam enkripsi gitu ya. Misalkan ini traffic HTTPS-nya, ini enkripsinya ya, enkripsi yang pertama. Kemudian nanti kalau pakai VPN tuh ada enkripsi yang kedua. Terus nanti ada enkripsi yang ketiga gitu ya. Itu kalau VPN kayak gitu. Ada enkripsinya tuh tiga, tiga lapis gitu ya. HTTPS saja udah aman gitu ya. Apalagi ditambahin VPN tambah dua koneksi. Apalagi pakai Tor. Wah gila lagi kalau pakai Tor juga ada enkripsinya, tapi Tor itu lebih untuk melindungi privasi sih sebenarnya, melindungi privasi. Jadi lokasi kita nggak ke-track. Kita lihat gimana ini ya di materi CyberOps di bagian akhir ada cara kerja Tor nanti. Tor itu cara kerjanya kayak apa? Tapi di sini aku bilangin aja di pertemuan ini bahwa Tor itu kita harus lewat ke Tor network gitu ya. Jadi misalkan di sini ada Tor router, di sini ada Tor router, di sini ada Tor router, ada Tor router, Tor router, Tor router, router lagi, router lagi, router lagi. Di sini baru tujuan kita. Jadi untuk masuk ke Tor network, untuk menggunakan Tor, kita perlu masuk ke dalam Tor network. Kita pilih salah satu router dari jutaan, ribuan router, ratusan ribu router yang ada di sana. Kita pilih salah satu untuk sebagai lompatan pertama. Kemudian kita pilih lagi, akan dipilihkan lagi lompatan kedua. Dipilihkan lagi lompatan ketiga, kemudian baru masuk ke tujuan. Gitu ya. Dengan menggunakan tiga lompatan kayak gini, eh, dengan menggunakan tiga lompatan ini, server tujuan tidak akan tahu lokasi kita di mana.
Router ini tidak akan tahu lokasi kita di mana. Ini tidak akan tahu lokasi kita di mana. Yang ini tahu lokasi kita di mana, tapi nggak tahu apa yang kita akses, gitu ya. Itu yang disebut dengan privasinya pada Tor, gitu ya. Jadi dengan menggunakan 3 lompatan supaya menghilangkan ini ya, menghilangkan siapa yang mengakses dan di mana dia mengakses, gitu. Ini adalah Tor. Tapi ya sebenarnya enkripsinya itu ya udah sekedar HTTPS sudah oke ya. Menggunakan VPN juga udah oke. Kalau di Tor juga sebenarnya enkripsinya juga nggak beda jauh. Tor itu enkripsinya nggak beda jauh. Cuman dia fitur utamanya adalah ini. Dia menghilangkan siapa dan ke arah mana traffic itu berjalan gitu ya. Jadi si ini yang A ini nggak akan tahu ya, dia mengarah ke sini dia nggak akan tahu. Tapi dia tahu ini, tahu kita siapa, tahu. Tapi kalau yang di router tengah, dia nggak akan tahu kita siapa, dia nggak tahu tujuannya. Router terakhir dia akan tahu tujuannya di mana, tapi nggak tahu siapa kita. Gitu ya. Makanya itu ada 3 lompatan minimal, 3 lompatan. Itu untuk Tor ya. Kayak sekedar HTTPS kalau kita eh, itu udah bisa untuk melindungi cookie sebenarnya dari ISP bahkan udah bisa. HTTPS aja udah bisa. Gitu. Jadi mungkin saya cukupkan ya kali sampai demikian. Untuk besok sekali lagi saya kabarin bahwa nggak ada ya pertemuan besok. Aku lagi ada acara bersama Cisco, jadi kita tunda dulu. Besok berarti kita kosong ya. Dan saya ucapkan selamat berakhir pekan kalau gitu ya. Jumat kita kosong, Sabtu libur, Minggu libur, Senin juga libur ya. Dan mungkin beribadah bagi yang merayakannya gitu. Saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita kembali lagi besok ya. Oh ya, jangan lupa foto. Foto dulu ya. Foto dulu buat bukti. Silahkan yang open cam, boleh open cam. Oke, aku ambil gambarnya. Satu, dua, tiga. Oke, makasih ya semua yang udah hadir. Ketemu lagi berarti hari Selasa kalau kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat liburan.